Ya, materi malam hari ini tentang proses litigasi. Proses litigasi itu artinya menyelesaikan perkara perdata Islam di pengadilan agama, litigasi. Kalau non-litigasi, menyelesaikan perkara perdata itu di luar pengadilan. Lembaga di luar pengadilan itu untuk yang pengadilan swasta, di sana ada arbitrase syariah, ya. Arbitrase syariah ataupun Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Basarnas, punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata secara non-litigasi. Kalau di konvensional itu ada BANI, ya, Badan Arbitrase Nasional. Tapi yang kita bahas hari ini tentang litigasi, menyelesaikan perkara perdata Islam di pengadilan agama atau litigasi. Tentang proses, ya, penyelesaian perkara di pengadilan atau sidang di pengadilan agama, ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan di situ ada banyak agenda, ya. Karena sidang di pengadilan agama itu ada beberapa agenda yang harus dilalui. Agenda yang pertama tentunya adalah pemeriksaan para pihak. Kemudian agenda yang kedua itu perdamaian ataupun mediasi atau islah. Kemudian agenda yang ketiga adalah pembacaan gugatan. Kemudian jawaban tergugat, konvensi, eksepsi, dan rekopensi, artinya gugatan balik. Kemudian ada replik. Replik itu artinya tanggapan dari penggugat terhadap jawaban penggugat. Agenda sidang yang keenam adalah duplik. Duplik itu artinya respon tergugat terhadap replik. Kemudian pembuktian, masing-masing baik pemohon, penggugat, dan tergugat ataupun termohon nanti untuk mengajukan bukti, ya. Yang pertama bukti surat dan 2 orang saksi. Kemudian kesimpulan, masing-masing penggugat, pemohon, dan tergugat termohon diperintahkan untuk menyimpulkan mulai sidang awal, sidang pertama, sampai sidang sebelum putusan. Sidang yang terakhir tentunya putusan. Nah, setelah putusan itu ada upaya hukum, ya, upaya hukum verset, upaya hukum banding, dan upaya hukum kasasi dan PK. Upaya hukum itu ada 2 sebenarnya, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum yang luar biasa. Upaya hukum yang biasa itu ada verset, upaya hukum verset, upaya hukum banding, dan upaya hukum kasasi. Kemudian upaya hukum yang luar biasa itu adalah upaya hukum peninjauan kembali, atau disebut juga dengan PK. Kemudian yang pertama tadi kami sampaikan, tahap yang pertama atau sidang pertama itu pemeriksaan para pihak, ya. Ini yang melakukan siapa? Karena jumlah hakim di pengadilan agama itu ada 3, ganjil, ya, 3. Tentunya yang melakukan pemeriksaan adalah ketua majelis hakim. Majelis hakim atau ketua majelis hakim nanti meminta kepada para pemohon, penggugat, tergugat, atau termohon untuk maju ke depan untuk diminta menunjukkan identitas KTP, ya, ataupun yang penting surat keterangan domisili juga bisa. Kalau tidak punya KTP maka pakai surat keterangan domisili mengetahui lurah, kan. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu ketua majelis hakim memeriksa kartu tanda advokat kalau memang para pihak itu menggunakan lawyer ataupun kuasa hukum. Nanti PH ataupun penasihat hukum ataupun lawyer pengacaranya diminta untuk menunjukkan kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat. Kalau KTA itu yang mengeluarkan adalah organisasi advokat, kalau BAS itu yang mengeluarkan adalah pengadilan tinggi sesuai dengan wilayah hukumnya. Kalau lawyernya KTP-nya Kediri, maka BAS itu yang mengeluarkan adalah pengadilan tinggi Surabaya. Selain hakim memeriksa kartu tanda advokat,
dan basnya advokat atau lawyernya, kuasa hukumnya. Kemudian yang berikutnya hakim memeriksa dan meminta kepada para lawyer atau kuasa hukumnya masing-masing, ya, baik penggugat ataupun tergugat, dimohon untuk menyerahkan, untuk dikumpulkan, yaitu satu surat kuasa khusus, kemudian surat gugatan. Surat kuasa yang sudah dileges, ya, yang sudah diregister di meja 1, dan surat gugatan juga sudah diregister. Itu nanti dikumpulkan kepada majelis hakim. Kemudian surat kuasa dari tergugat juga demikian. Jadi walaupun toh kadang ada advokat yang mendaftarkan perkara itu kan secara online, ya, tentunya surat kuasa khusus dan surat gugatan itu sudah diupload oleh lawyernya kan gitu. Tapi secara langsung para advokat ataupun kuasa hukum masing-masing, kuasa hukum dari penggugat diminta juga untuk mengumpulkan hard copy-nya seperti ataupun aslinya, ya, yang stempel basah itu. Kemudian mengenai tentang masalah perdamaian, ya. Masalah perdamaian itu dasarnya apa saja? Perdamaian ataupun mediasi dasarnya tentunya ada di pasal 130 HIR dan 154 RBG. Kemudian Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Karena Perma nomor 1 tahun 2016 itu mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini artinya semua perkara perdata, ya, yang diajukan di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, harus diawali atau didahului dengan mediasi. Makanya tadi saya sampaikan sidang yang pertama itu pemeriksaan, setelah masuk sidang pertama baru kemudian hakim memerintahkan para pihak untuk dilakukan yang namanya mediasi. Karena apa? Putusan pengadilan ataupun putusan hakim terhadap perkara apapun, ya, perkara wan prestasi, PMBA maupun perkara perceraian, sengketa waris atau apapun, tanpa didahului dengan mediasi maka putusannya lemah. Putusannya adalah batal demi hukum. Kemudian dasar yang kedua, karena saat ini zamannya adalah digital, ini ada satu terobosan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik. Nah, ini monggo teman-teman sekalian kelas semester 5B1, ya, untuk meneliti terkait dengan bagaimana implementasi Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik ataupun secara online. Karena selama ini fakta di lapangan terkait dengan Perma ini kan belum terimplementasi. Sebenarnya Perma nomor 3 tahun 2022 ini kan untuk menunjang, ya, terhadap di masa pandemi COVID-19 kemarin. Karena di masa COVID-19 kemarin itu memang dipaksakan para pihak ataupun prinsipal untuk hadir ke ruang mediator yang ada di pengadilan. Sebenarnya ini merupakan urgensi, ya. Memang zaman seperti ini, zaman 5.0, ya, zaman digital, sangat urgensi sekali ataupun dibutuhkan atau perlu adanya aturan yang mengatur tentang mediasi secara elektronik. Tapi saat ini apakah mediasi secara elektronik sudah dilakukan oleh pengadilan atau belum? Lah, monggo nanti bisa jenengan teliti secara empiris sosial legal kan gitu, ya. Jenengan wawancara. Kalau saya kemarin baca teman-teman yang ada di Bandung memang sudah pernah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bandung kan gitu. Ternyata di sana sudah dilaksanakan terkait dengan mediasi secara elektronik. Kemudian perkara di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri itu cuma ada 2, Mbak. Ya, sampean ingat-ingat, Mbak. Perkara di pengadilan negeri itu pasti ada 2.
perkara yang sifatnya kontensius, kemudian yang kedua perkara volunter. Perkara kontensius itu adalah merupakan perkara-perkara yang di situ ada lawannya, ya, tidak independen, tidak individu. Kontensius itu adalah perkara yang sifatnya sengketa. Dan kalau one prestasi, kontensius itu berarti ada para pihak di situ, ya, ada pihak satu, pihak kedua. Nah, ini berbeda dengan perkara volunter. Volunter itu hanya permohonan, sifatnya hanya dia sendiri, ya. Jadi tidak ada lawan, dan produknya itu nanti kan tidak sama kan itu. Kalau kontensius itu putusan, kalau volunter permohonan itu produknya adalah penetapan. Perkara kontensius ini contoh, saya kasih contoh adalah perkara sengketa waris. Perceraian itu masuk kontensius. Karena ada penggugat, ada tergugat. Baik nanti tergugat hadir ataupun tidak hadir, tetap namanya kontensius. Ada lawannya. Kalau perkara volunter ini adalah perkara-perkara yang permohonan saja. Contoh permohonan anak, penetapan anak, isbat nikah, itu tidak masuk ke dalam perkara kontensius karena sifatnya hanya permohonan. Untuk perkara kontensius yang sifatnya ada sengketa, ya, maka itu harus atau wajib hukumnya untuk dilakukan mediasi. Dasarnya adalah Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian untuk perkara volunter ini tidak wajib mediasi, tidak perlu mediasi karena sifatnya hanya permohonan saja. Di situ hanya pemohon, ya, hanya pemohon atau para pemohon. Perkara perdata yang tidak dapat dimediasi, ini contoh yang volunter, di antaranya adalah perkara yang diputus first take. Jadi first take itu artinya dalam perkara itu tidak ada lawannya. Nah, kalau tidak ada lawannya, tergugat tidak hadir, maka putusannya nanti adalah first take. Seperti itu, ya, putusannya adalah first take. Kemudian perkara perdata yang tidak dapat dimediasi, yang kedua itu pengesahan nikah. Pengesahan nikah. Ini biasanya kasus di masyarakat itu banyak, Mbak. Nikahnya 2019, kemudian pengesahannya baru 2022 hari ini. Entah kenapa, saya juga tidak tahu kan gitu. Mungkin awalnya nikah siri. Nah, ini biasanya terhadap suami yang pengen double, ya, istrinya 2, istri yang pertama resmi, istri yang kedua itu tidak resmi. Kemudian istri yang kedua itu nikah siri, istri yang pertama meninggal dunia, baru istri yang kedua disahkan. Seperti itu kan, sama-sama menghadap kantor urusan agama. Itu contoh. Tapi contoh yang lain ada kok. Mungkin ada yang nikah, ini bahasanya kan permohonan isbat nikah, ya, pengesahan nikah itu sama dengan isbat nikah. Isbat itu penetapan, sabata yasbutu isbatan, pengesahan nikah. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Untuk masalah pengesahan nikah ini tidak perlu mediasi. Kemudian pembatalan nikah. Pembatalan nikah ini biasanya ada penipuan-penipuan. Ini juga tidak perlu adanya mediasi. Pembatalan nikah itu contohnya seorang suami yang sudah punya istri resmi, kemudian dia nikah lagi dengan perempuan lain, tapi menggunakan identitas palsu. Kemudian dapat 1 tahun konangan, akhirnya istri yang kedua, ya, istri yang kedua itu mengajukan pembatalan nikah di pengadilan agama. Apakah boleh? Berbeda dengan kasusnya seseorang yang menikah memang tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, misalkan. Kalau tidak terpenuhi itu, maka misalkan tidak ada wali, ya, tanpa wali, ataupun diketahui calon istrinya itu tunggal darah, masih ada keturunan, maka itu tidak perlu dibatalkan, tapi batal demi hukum, otomatis batal. Kemudian pengangkatan anak, ini sama dengan adopsi anak. Pengangkatan anak itu sekarang ini ketat, ya, karena banyak sekali permasalahan seorang bapak angkat, ya, ketika mengangkat anak itu dia melakukan pendoliman, penganiayaan kepada anak itu, sehingga sekarang orang yang mau mengajukan pengangkatan anak ini harus dites kejiwaan.
harus dites kejiwaan melalui dinas sosial. Kemudian penetapan asal-usul anak. Kenapa perlu permohonan penetapan asal-usul anak? Ini terkait dengan kasus yang dulunya nikah siri kan gitu ya. Jadi umurnya si anak dengan umur perkawinan itu masih banyak anaknya kan gitu. Anak itu kelahiran 2019, tapi nikah resminya 2020 lah, itu kan tidak imbang. Maka agar anak itu ada kepastian hukum, maka perlu diajukan yang namanya permohonan asal-usul anak. Pengangkat anak, pembatalan nikah, pengesahan nikah, penetapan asal-usul anak ini tidak perlu adanya mediasi. Kemudian yang berikutnya, sah tidaknya anak dari suatu perkawinan. Sah tidaknya anak dari suatu perkawinan. Itu sah tidaknya anak dari suatu perkawinan ya. Ini juga perlu diajukan di pengadilan agar anak itu diakui secara normatif ataupun yuridis biar ada kepastian hukum. Ada pertanyaan, Mbak, dari sini? Kemudian permohonan wali adol ya, ini pengecualian. Wali adol ini benar dia bukan masuk ke dalam kontensius, tapi wali adol itu masuk ke dalam volunter. Tapi ini wajib mediasi. Kenapa wajib mediasi? Karena di situ ada seorang ayah yang menjadi termohon di situ. Jadi permohonan wali adol ya, ini termasuk perkara volunter, perkara permohonan wali adol ini termasuk pengecualian karena sifatnya, maka meskipun volunter tetap harus dimediasi. Karena gini, wali adol itu adalah seorang ayah yang tidak mau menjadi wali, Mbak. Bapaknya orang gelem jadi wali mergo orang tua ataupun ayahnya itu tidak sepakat terhadap calon istrinya, calon suaminya anak gitu. Kayak gitu. Kenapa kok anaknya perempuan? Ya perempuan karena wali itu kan wajib bagi anak perempuan. Jadi anak perempuan itu punya pilihan sendiri, tapi di sisi lain orang tua juga punya pilihan, sehingga tidak ada seorang tua itu tidak cocok lah terhadap perjodohan anak. Akhirnya orang tua itu tidak mau menjadi wali. Nah seperti itu, ada kasus seperti itu, maka si anak perempuan itu harus mengajukan permohonan wali adol kepada pengadilan agama. Kemudian, karena ini tadi pembahasan tentang mediator, penunjukan mediator ya. Ini yang pertama, majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Majelis hakim memerintahkan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator. Majelis membuat penetapan mediator yang dipilih atau disepakati oleh para pihak. Jadi di pengadilan agama itu memang sudah tertera nama-nama mediatornya. Nanti para pihak diberi kewenangan, kelonggaran untuk memilih mediatornya siapa. Nggak apa-apa, tapi bayar Mbak nanti Mbak. Kalau untuk perkara perceraian, bayar untuk proses mediasi itu 125.000 sampai 130 ya, murah. Itu ya. Nanti yang bayar itu siapa yang nanggung? Ya siapa yang mengajukan. Maka siapa yang mengajukan gugatan, maka nanti ada biaya ya untuk proses mediasi. Untuk masalah mediator itu tidak semuanya harus hakim. Mediator itu bisa diambilkan dari orang luar kan gitu. Yang mana mereka sudah pernah mengikuti pelatihan pendidikan mediator di perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan Mahkamah Agung. Jadi mediator itu tidak harus hakim. Nanti misalkan jenengan lulus S1 pengen jadi mediator, apakah bisa? Bisa. Kemudian kalau sampean sudah punya sertifikat mediator, nanti bisa menjadi hakim mediator di pengadilan agama kan gitu. Misalkan satu hari mampu menyelesaikan 10 orang ya, walaupun toh mediasi gagal tetap bayaran. Lumayan. Gitu ya. Jadi Fakultas Hukum kita yang pernah mengikuti sekolah mediator itu Pak Dr. Haji Zainal Arifin. Beliau itu sudah punya sertifikat mediator dan manfaatnya ketika nanti sudah mengikuti pendidikan mediator biayanya memang 10 juta.
dia tidak hanya kerja di PA ya, tapi bisa menjadi mediator ketika ada penyelesaian masalah ataupun temuan proses hasil sengketa pilkades, misalkan pemilu, pilkada dan pileg ya, itu bisa masuk dan nanti akan dipakai untuk menjadi narasumber di Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu. Kemudian proses dan tahapan mediasi apa saja ini? Satu, mediator mendengarkan pemaparan para pihak tentang perkara yang dihadapinya. Mediator mempelajari masukan dari para pihak. Jadi masing-masing nanti diminta oleh hakim mediator untuk membuat resum, maunya bagaimana. Tapi kalau masalah perceraian itu biasanya gagal ya Mbak ya, 95% gagal. Karena yang mengajukan itu sudah kekeh, sudah yakin ingin pegatan seperti itu. Kalau perkara-perkara wan prestasi itu masih bisa dimediasi, Mbak, karena dia menggunakan asas etikot baik. Tapi kalau perceraian silakan nanti jenengan teliti efektivitas ya terkait dengan memediasi perkara perceraian di PA Kap Kediri dan PA Kota Kediri bagaimana? Apakah 50%? Atau mungkin ada beberapa perkara yang masuk di pengadilan itu berhasil untuk dimediasi. Silakan jenengan teliti, tidak masalah. Mediator menanyakan alternatif-alternatif yang diinginkan oleh para pihak. Mungkin ada permasalahan kemudian ada terobosan baru yang disampaikan oleh masing-masing, misalnya ini mungkin suami bertobat akhirnya bisa dimediasi. Mediator menyampaikan beberapa alternatif perdamaian yang disepakati, yang ditawarkan kepada para pihak. Mediator mengambil kesimpulan mediasi, mediator membuat laporan hasil mediasi, mediator menyampaikan hasil mediasi kepada majelis hakim. Laporan hasil mediasi. Laporan hasil mediasi itu apa? Nah, ini apabila dalam mediasi para pihak mencapai kesepakatan atau damai atau berhasil, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam risalah kesepakatan perdamaian untuk dituangkan dalam akte perdamaian oleh majelis hakim. Namun untuk perkara perceraian, jika berhasil damai, maka perkaranya harus dicabut. Kalau nanti sudah dibuatkan akta perdamaian, masing-masing tanda tangan, suami istri tanda tangan, maka untuk perkara perceraian itu ya harus dicabut oleh si penggugat, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila dalam mediasi para pihak gagal artinya tidak bisa dimediasi, tidak bisa dirukunkan, tidak ada kesepakatan, tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perkara. Intinya perkara perceraian itu kalau mediasi gagal, ya walaupun toh tergugat itu misalkan menggunakan 50.000 pengacara misalkan, atau 50 pengacara Jos Hotman Paris misalkan, tetap apa yang diajukan oleh penggugat akan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi tidak mengaruh karena mediasi gagal. Kemudian usaha perdamaian, ikhtiar perdamaian ataupun usaha perdamaian. Meskipun telah dimediasi, hakim tetap wajib mendamaikan kedua belah pihak ya sebelum perkara itu sampai ke tahap ataupun agenda sidang putusan. Tetap nanti hakim ketika di tahap pembuktian bagaimana kuasa hukum dari penggugat, apakah sudah ada kesepakatan atau damai terhadap ini. Misalkan kuasa hukum jawab lanjut majelis karena klien kami tetap ingin bercerai misalkan. Itu termasuk upaya ataupun usaha yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam perkara perceraian, upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan pada semua tingkat peradilan, ya diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perkara perceraian, upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan. Dasarnya ini, dasar dari usaha perdamaian adalah aturan yang sudah kami sampaikan tadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari para mahasiswa semester 5 B1. Mohon maaf kalau ada kekurangan, silahkan ditanyakan. Pertanyaan bebas, Pak.
Monggo yang ingin bertanya. Baru besok, pertemuan besok ya, kami lanjut tentang jawaban dari tergugat jawaban, kemudian konvensi, eksepsi, kemudian rekopensi, replik, duplik, kemudian sampai pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Akan kami sampaikan besok, dan hari ini tadi materinya tentang mediasi. Itu ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.